Bantahlah dengan kata-katamu, sesuai petunjukmu, apa yang saya sampaikan, bantah. Bantah saya akan kembali kepada monarki karena bumi bulu geni. Sekarang ternyata musim tanam gagal tanam, lalu panasnya bumi juga sudah luar biasa. Kita merasakan secara seksama bahwasanya sekarang mau tidak mau yang namanya bumi bulu geni ini, petunjuk ini tidak bisa terbantahkan lah. Tapi wilahing jati nuhuni hajat leluhun Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya dimungkinkan pula ya, mungkin bahwa kata-kata saya itu kata-kata yang akan menyesatkan orang banyak. Bagi yang kurang sepakat, tentunya menyesatkan itu kan bagi yang kurang mensepakati bahwa kata-kata hajat leluhun Nusantara ini merupakan kata yang kurang empati atau berlebihan, atau mungkin kata-kata yang ngawur, atau mungkin kata-kata yang halusinasi dan sebagainya. Boleh-boleh, artinya boleh-boleh saja saya dikatakannya demikian. Namun saya akan turut meyakinkan ya bahwa sebuah hajat itu tentu ya melalui proses yang cukup padat yang termaksud adalah di antara rapat-rapat hal yang tidak kelihatan. Hal yang tidak kelihatan tentunya adalah bil gaib, adalah di antara orang yang beriman mesti percaya adanya hal yang gaib. Nah, sekali lagi adalah orang yang beriman, di antara orang yang beriman itu adalah percaya adanya hal yang gaib. Dan lalu saya akan mengulang-ulang pula, sesungguhnya gaib itu apa? Gaib itu adalah samu barang sing nyoto najan ora wujud. Artinya gaib itu adalah samu barang atau sebuah hal yang nyata walau tidak berwujud. Saumpama sukma yang ada pada diri kita, tidak seorang pun kecuali yang diberi daya lebih untuk bisa melihat pancering sukma atau keberadaan sukma pada diri setiap manusia ya, kecuali manusia yang sudah diparingi kelebihan atau diberi kelebihan khusus oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa paham adanya sukma pada diri manusia. Lalu sifat sukma itu apa? Sifat sukma itu adalah moh ngelarani lan moh dilarani, atau tidak mau disakiti dan tidak mau menyakiti. Ini kategori orang yang baik ya. Lah, sebab apa? Ngetut laku lajering sukmo atau mengikuti jejak sukma. Lalu sifat yang kedua adalah sudah disakiti dia diam saja dan bahkan itu cenderung memberikan senyum. Ini adalah orang yang termasuk lebih baik dari yang baik. Artinya baik itu tidak mau disakiti dan tidak mau menyakiti. Ini baik. Yang lebih baik adalah orang sudah disakiti diam saja. Lalu yang paling baik laku lajering sukma itu adalah orang yang sudah disakiti lalu berbuat baik kepada yang menyakiti. Lah, ini hal yang paling baik dalam laku lajering sukma, di mana sukma ini yang menuntun setiap manusia, yang bisa menyebabkan kita berkata-kata, yang bisa menyebabkan kita mengetahui Tuhannya, yang bisa menyebabkan kita itu paham atas yang batal dan yang hak, kalau kata Pak Kiai yang batil dan yang hak. Kali ini saya akan menyampaikan yang bahwasanya leluhun Nusantara yang melalui tentunya rapat-rapat hal yang tidak kelihatan adalah saya meyakini pasti akan melalui fase. Fase ini, fase kemarau panjang ini adalah di antara akan terwujudnya hajat-hajat leluhun Nusantara yang tidak bisa terbantahkan. Sekali lagi, kemarau panjang ini adalah di antara hajat-hajat leluhun Nusantara akan terwujud dan tidak bisa terbantahkan. Karena apa? Sesungguhnya hidup itu adalah dikendalikan, bukan mengendalikan. Lalu yang mengendalikan kita itu siapa? Ya, yang kita itu dikendalikan. Yang mengendalikan kita itu tentunya hal-hal yang gaib. Kalau orang semua Tuhan,
Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lah, Tuhan itu seperti apa dan sebagainya. Sebelum mengetahui Tuhan, semestinya kita mengetahui diri kita. Lah, diri kita selain ada raga adalah ada sukma, ada sedulur papat kelima pancer, lalu ada yang nyinungi, yang jangkungi dan sebagainya. Ini kalau perangan saya kalau diuraikan tuh panjang sekali. Ada sukma dilwi, ada sukma sejati pada diri kita. Lah, ini perlu dipahami. Saya meyakini karena perjalanan Cangka Jayabaya yang lalu dikemas lagi dalam Cangka Jayabaya itu merupakan hajat-hajat leluhur Nusantara untuk terwujudnya tatanan zaman adil di bumi Nusantara ini, niscaya tidak akan bisa terbantahkan. Sekali lagi, terwujudnya hajat-hajat leluhur Nusantara ini ya diawali dari kemarau panjang ini niscaya tidak bisa terbantahkan dan harus terwujud hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Lah, kali ini saya akan menyampaikan tentunya hajat-hajat leluhur Nusantara ini adalah hal yang mustahil, namun pasti terwujud. Mengapa saya katakan hal yang mustahil? Untuk kali ini, sekali lagi, untuk kali ini, sementara Indonesia sedang rame-ramenya sistem demokrasi, apalagi mau adanya pesta demokrasi pada tahun 2024. Namun, target daripada hajat-hajat leluhur Nusantara ini tentunya mijile tatanan zaman adil yang bisa mewujudkan tatanan Ratu Adil. Tatanan Ratu Adil ini tentunya kembali ke zaman monarki. Sekali lagi, hajat-hajat leluhur Nusantara ini tidak bisa terbantahkan dan niscaya akan kembali kepada monarki karena hajat leluhur Nusantara ini adalah mijile Ratu Adil. Ya, ujungnya ini adalah hajat leluhur Nusantara, terwujudnya tatanan zaman adil dan munculnya Sang Ratu Adil. Otomatis karena munculnya Sang Ratu Adil, bentuk negara sudah berubah dari demokrasi ke arah monarki. Lah, ini merupakan hal yang saya katakan bahwa saya di antara orang yang mungkin tidak jelas konsepnya, cara pandangnya, cara pemikirannya dan kata-katanya, mungkin di antara orang yang tidak jelas, orang yang taruhlah ngigo di siang bolong juga nggak masalah. Namun apapun alasannya, seperti kata-kata yang saya lontarkan tentunya tidak dimiliki oleh orang banyak. Terbukti kata bumi wulu geni, siapa yang bisa membantah kali ini adanya panasnya bumi yang luar biasa. Kita semua bisa merasakan bahwa inilah, rasakanlah oleh kita bukan oleh kamu. Kalau oleh kamu tentunya saya ngapoke ya. Ini oleh kita rasakanlah. Ini petunjuk dari Tuhan yang saya terima dari alam raya ini, dari luhur ini, bahwa bumi bulu geni. Sekarang ternyata musim tanam gagal tanam, lalu panasnya bumi juga sudah luar biasa. Kita merasakan secara seksama bahwasanya sekarang mau tidak mau yang namanya bumi bulu geni ini, petunjuk ini tidak bisa terbantahkan. Lah, ini sebuah hal yang nyata. Lalu bantahlah dengan kata-katamu mungkin yang dari petunjuk sesuai yang kau terima. Bantahlah dengan kata-katamu sesuai petunjukmu, apa yang saya sampaikan bantah. Bantahan ini taruhlah tidak kita mengajak untuk sulayan atau bertengkar dan sebagainya, namun kita mesti saling unjuk kebolehan. Unjuk kebolehan yang saya maksud adalah mana yang lebih terbukti, mana yang lebih real ya, lebih nyata. Artinya bahwa bumi bulu geni saya sampaikan mungkin 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, sekarang telah terbukti bahwasanya bumi laksana kita itu di dekat api ya, mungkin sangat panas sekali dan kita semua telah merasakan. Lalu sebentar lagi akan terjadi alang-alang bulu geni. Setelah bumi bulu geni, nanti akan terjadi alang-alang bulu geni. Lah, ini diantara petuah atau petunjuk dari luhur yang patut dan bahkan yang wajib saya sampaikan kepada sama. Mengapa? Ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita bisa lebih waspada, lebih berhati-hati bagaimana cara mengatasinya. Jadi kali ini intinya saya menyampaikan bahwa hajat-hajat leluhur Nusantara niscaya terwujudnya hajat-hajatnya leluhur Nusantara yang saya maksud tidak bisa terbantahkan, dan niscaya nanti Indonesia akan kembali ke sistem monarki. Saya rasa demikian. Terima kasih.